Halo, perkenalkan nama saya Audrey Natasha dengan NIM 010242100027. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil studio desain integratif 3 dalam rangka mendesain museum dan taman arkeologi di Pulau Ondrus dan Cipir. Saya mendapatkan bagian dalam mendesain tempat penginapan atau resort yang berlokasi di Pulau Cipir. Perancangan tempat penginapan didasari oleh rencana pengelola Pulau Ondrus dan Cipir untuk mengembangkan situs arkeologi Ondrus dengan menambahkan fasilitas umum, termasuk akomodasi bagi wisatawan menginap. Nah, penginapan yang diharapkan ini bersifat eksklusif dalam arti memiliki target market kalangan menengah ke atas dan kapasitasnya pun sangat terbatas. Tujuan dari adanya penginapan eksklusif ini adalah agar masyarakat dapat merasakan sensasi historis dan merasakan pengalaman yang berbeda daripada tempat penginapan lainnya. Konsep keseluruhan pulau berjudul Moi Indi dengan tagline Uncovering the Historical Truth Behind Beautiful Indonesia. Moi Indi adalah sebuah aliran seni yang melukiskan keindahan Hindia Belanda pada zaman penjajahan. Tapi di sisi lain ternyata kenyataannya tidak seindah lukisan-lukisan Moi Indi. Masyarakat Indonesia justru menderita karena kejamnya penjajahan. Hal tersebutlah yang diangkat dalam perbedaan pendekatan desain Pulau Cipir dan Ondrus. Pulau Cipir lebih mengarah ke lukisan Moi Indi, di mana desain pulau bersifat surgawi, kemudian romantis dan indah. Sedangkan Pulau Ondrus lebih menceritakan mengenai sejarah di balik hal tersebut. Konsep ini diharapkan dapat membawa pengunjung kembali ke suasana Indonesia pada zaman dahulu yang kemudian diintegrasikan ke dalam konsep desain kontemporer. Konsep resort sendiri yang berlokasi di Pulau Cipir menggambarkan sisi pemandangan di Hindia Belanda yang semuanya indah. Hal ini juga mencerminkan gaya hidup para penjajah yang hidup dalam kemewahan hasil dari eksploitasi terhadap masyarakat Indonesia. Nama resort Van de Haven berasal dari salah satu judul lukisan Moi Indi yang indah, yaitu The Haven Van, karya Willem Jan Pieter van der Does. Target marketnya adalah untuk kalangan researcher, honeymoon couple, dan conglomerates yang ingin merasakan pengalaman baru. Sebuah resort kelas atas tentu tidak lengkap tanpa sebuah fine dining restaurant, bukan? Nah, inilah fine dining restaurant dari Van de Haven. Restoran tersedia untuk breakfast dan fine dining dinner yang sudah termasuk dalam paket menginap. Yang menarik, pada saat fine dining dinner, ada 7 hidangan utama yang menceritakan ke-7 periode Pulau Ondrus. Kemudian desain interiornya pun menciptakan atmosfer klasik kolonial untuk mengajak tamu merasakan sensasi kemewahan di masa lalu. Membahas mengenai layout, terdapat 2 entrance pada restoran. Entrance utama adalah untuk para tamu. Tamu akan masuk melalui entrance ini dan disambut oleh resepsionis untuk diantarkan ke meja di area makan. Kapasitas restoran berjumlah 50 pax dengan 8 meja persegi panjang untuk 4 orang, kemudian 3 meja persegi untuk 2 orang, dan 4 meja bundar untuk 2 orang. Kemudian terdapat teras belakang untuk berfoto dan menikmati view lautan. Area taman belakang pun didesain cukup luas sehingga dapat dijadikan private wedding venue dengan maksimal kapasitas 50 orang. Dapur bersifat half open kitchen sehingga tamu dapat mengintip aktivitas yang terjadi di dalam dapur. Entrance kedua adalah khusus para staff yang bekerja dan untuk loading in dan loading out. Akses kedua ini langsung mengarah ke dapur, ruang staff, dan juga toilet staff. Tanpa menghilangkan karakteristik bangunan di Pulau Cipir, salah satunya adalah dengan mempertahankan material bata expose pada tembok existing. Bata merupakan material yang menjadi daya tarik di Pulau Cipir. Akan tetapi, kemegahan restoran tetap dapat dirasakan dengan pemilihan material baru dan warna yang sesuai. Pemilihan warna seperti warna merah marun, gold, emerald green, krem, coklat, dan biru mengikuti tren warna pada tahun 1900-an. Paduan coklat tua dan merah marun menghasilkan nuansa klasik. Biru mencerminkan petualang laut abad ke-19 dan juga hijau jamrud memberikan sentuhan eksklusif, sementara gold menjadi aksen yang menambah kemegahan. Untuk material lantai, menggunakan keramik dengan motif yang memiliki nuansa jadul untuk menciptakan tampilan klasik atau nostalgia. Pada perancangan restoran dipilih keramik dengan 3 motif berbeda tetapi tetap dengan konsistensi bentuk geometris sebelah ketupat. Perbedaan area ini ditunjukkan dengan permainan motif keramik tanpa adanya perbedaan leveling lantai
yang memberikan rasa aman dan memastikan permukaan yang stabil dan nyaman untuk berjalan. Pencahayaan pada malam hari didominasi oleh ambient lighting berwarna warm white dengan kisaran suhu warna antara 2700 hingga 3500 Kelvin dan meminimalisir pemakaian general lighting untuk menciptakan suasana yang hangat dan mewah. Sistem pencahayaan diatur untuk memusatkan fokus pada hidangan yang disajikan dan memberikan kontras yang menonjol pada elemen yang ditekankan. Fasilitas berikutnya adalah spa khusus pasangan. Desain interior spa memadukan desain kolonial dengan sentuhan elemen tradisional Jawa, menciptakan suasana spa yang istimewa dan tak terlupakan, yang semakin diperkaya dengan pencahayaan dan penghawaan alami. Penggunaan rotan sintetis sebagai material aksen dalam interior spa memberikan sentuhan alami dan hangat. Keunggulan rotan sintetis yang tahan terhadap cuaca dan kelembapan membuatnya sangat cocok untuk diaplikasikan di pulau, serta menambahkan sentuhan keindahan tropis dan menciptakan kesan santai dalam area spa. Sekian dari presentasi saya harap semoga rencana pengembangan Taman Arkeologi Onrus dapat segera terrealisasikan. Terima kasih telah mendengarkan.